Bagaimana jika keheningan yang sedang Anda alami bukan hanya milik Anda? Bagaimana jika dia juga sedang melakukan no kontak? Tiba-tiba, pertanyaannya bukan lagi seberapa lama Anda bisa bertahan, tetapi apakah dia juga sedang bertahan? Inilah semacam tarik ulur mental yang membuat kita mempertanyakan segalanya. Apakah dia merindukan Anda, atau justru sedang melanjutkan hidupnya? Apakah ini ujian kesabaran, atau akhir dari hubungan itu sendiri? Dalam video kali ini, kita akan mendalami situasi ini, menguraikan ketakutan, asumsi, dan strategi yang bisa dilakukan. Tapi kita tidak akan mendekatinya dengan keputusasaan atau sekadar menebak-nebak. Sebaliknya, kita akan merujuk pada prinsip-prinsip abadi stoicisme. Karena ini bukan hanya tentang dia atau Anda, melainkan tentang menguasai emosi Anda sendiri dan merespons dengan kejernihan dan kekuatan. Tetaplah bersama kami, karena pada akhir video ini Anda tidak hanya akan memahami apa yang harus dilakukan ketika dia juga sedang no kontak, tetapi Anda juga akan belajar bagaimana mengubah momen ketidakpastian ini menjadi peluang luar biasa untuk pertumbuhan diri. Mari kita mulai. Nomor 1. Anda tidak bertanggung jawab atas keheningannya. Dia mungkin sedang memproses emosinya, menghadapi tantangannya sendiri, atau sekadar mengeksplorasi bagaimana rasanya hidup tanpa komunikasi yang terus-menerus. Meskipun kemungkinan-kemungkinan ini berlalu lalang di pikiran Anda, tak satu pun dari itu adalah tanggung jawab Anda. Bukan tugas Anda untuk memahami tindakannya, sama seperti bukan tugas dia untuk menjelaskan setiap langkahnya kepada Anda. Kaum Stoik kuno percaya untuk hanya fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Prinsip ini disebut dichotomy of control. Kendali Anda terbatas pada pikiran, tindakan, dan respons emosional Anda. Segala hal lainnya, keheningannya, tindakannya, alasannya, berada dalam kategori hal-hal yang di luar kendali Anda. Mencoba mengontrol atau terlalu menganalisis keheningannya sama seperti mencoba menghentikan angin bertiup atau memprediksi kapan hujan akan turun. Itu bukan hanya sia-sia, tetapi juga menguras energi Anda. Bayangkan ini, Anda berdiri di luar ruangan, lalu mulai hujan. Anda punya dua pilihan, Anda bisa berdiri di sana, berteriak pada awan, memaksa mereka berhenti, atau Anda bisa menerima hujan apa adanya, membuka payung, dan melanjutkan perjalanan Anda. Hujan tidak akan berhenti karena kemarahan Anda, tetapi keputusan Anda untuk beradaptasi membuat Anda tetap mengendalikan pengalaman Anda. Dalam situasi ini, keheningannya adalah hujan. Anda bisa duduk diam membiarkannya membuat Anda frustrasi, atau Anda bisa fokus pada satu hal yang bisa Anda kendalikan, respons Anda. Apa yang Anda lakukan selama fase no kontak ini? Apakah Anda membiarkannya mendefinisikan nilai diri Anda, atau Anda menggunakan waktu ini untuk membangun diri menjadi versi terbaik Anda? Misalnya, Anda mulai berolahraga atau belajar keterampilan baru. Anda mencurahkan diri ke dalamnya, bukan untuk mengalihkan perhatian dari keheningannya, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang bermakna untuk pertumbuhan diri Anda. Seiring waktu, fokus ini tidak hanya meningkatkan Anda, tetapi juga membangun ketahanan diri. Ketika dia menyadari bahwa Anda telah meningkat secara fisik, emosional, atau mental, dia akan melihat bahwa keheningannya tidak menghancurkan Anda. Sebaliknya, itu menguatkan Anda. Dan mari kita bayangkan dia tidak menyadarinya. Dia melanjutkan hidupnya atau tetap no kontak tanpa batas waktu. Bahkan dalam skenario itu, Anda tetap menang. Mengapa? Karena Anda tidak menyia-nyiakan waktu ini dengan tenggelam dalam ketidakpastian. Anda menggunakannya untuk mengangkat diri, membangun hidup yang selaras dengan nilai-nilai Anda, dan memperkuat kedamaian pikiran Anda. Ingat, pilihan selalu ada pada Anda. Anda bisa membiarkan keheningannya menjadi beban, atau Anda bisa melihatnya sebagai peluang. Anda tidak bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi Anda bertanggung jawab atas bagaimana Anda membawa diri dalam waktu ini. Jadilah seseorang yang tumbuh dalam keheningan, yang membiarkan kekuatannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itulah yang akan dilakukan para Stoik, dan itulah yang bisa Anda lakukan juga. Nomor 2, ini bukan permainan untuk menang atau kalah. Mari kita luruskan sesuatu, no kontak bukanlah sebuah permainan. Ini bukan tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama atau siapa yang lebih dulu menyerah. Tidak ada papan skor, tidak ada hadiah bagi orang yang bertahan paling lama. Jika Anda memperlakukannya seperti sebuah kontes, Anda sebenarnya sudah kalah. Bukan karena Anda menyerah lebih dulu, tetapi karena Anda telah menyerahkan kendali emosional Anda kepada orang lain. Sekarang, pikirkan ini, bagaimana jika dia juga sedang melakukan no kontak?
Apakah itu mengubah pendekatan Anda? Inilah kebenarannya, seharusnya tidak. Jika keheningannya membuat Anda terjebak dalam overthinking, jika Anda terus-menerus memeriksa media sosialnya dengan cemas atau bertanya-tanya apa langkah berikutnya yang akan dia ambil, maka Anda sudah kehilangan esensi dari no contact. Inti dari no contact bukanlah permainan catur di mana Anda menyusun strategi berdasarkan langkahnya, melainkan untuk merebut kembali fokus Anda, membangun kembali harga diri Anda, dan melepaskan kebutuhan akan validasi dari luar. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain karena itu hanya akan melahirkan kecemasan dan rasa tidak aman. Pelajaran ini sangat relevan di sini. Apakah dia juga sedang menjalani versi no kontaknya sendiri atau tidak, itu tidak relevan dengan perjalanan Anda. Yang penting adalah bagaimana Anda menggunakan waktu ini untuk memperkuat ketahanan batin Anda. Jika keheningannya memicu rasa tidak aman atau keraguan dalam diri Anda, gunakan itu sebagai peluang untuk merenung. Mengapa hal itu terjadi? Apakah Anda benar-benar damai dengan diri Anda sendiri? Atau apakah Anda masih terikat pada kebutuhan akan tanggapannya untuk memvalidasi nilai diri Anda? Bayangkan sebuah skenario, Anda menunggu pesan yang tidak pernah datang. Alih-alih jatuh ke dalam keputusasaan, Anda memilih untuk mengalihkan energi Anda. Anda menghabiskan waktu itu untuk terhubung kembali dengan teman-teman, mendalami hobi yang Anda sukai, pergi ke gym, atau memulai proyek sampingan yang selalu Anda bicarakan. Seiring waktu, Anda menyadari sesuatu yang mendalam, Anda tidak lagi menunggunya. Anda sedang membangun kehidupan yang tidak berputar di sekitar apakah dia akan menghubungi Anda atau tidak. Itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kuncinya di sini adalah melepaskan kebutuhan untuk membandingkan jalur Anda dengan jalurnya. Mungkin dia juga sedang melakukan no contact dan menggunakan waktu itu untuk merenung dan tumbuh, seperti halnya Anda. Tapi perjalanannya adalah miliknya. Itu bukan urusan Anda untuk memikirkan apa yang terjadi dalam pikirannya. Keheningan Anda bukan tentang membuktikan sesuatu kepadanya. Ini tentang membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda cukup kuat untuk menghadapi ini. Izinkan saya meninggalkan Anda dengan pemikiran ini. Ketika Anda berhenti menghitung skor dan mulai fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Apakah dia akan menghubungi Anda atau tidak, itu tidak akan menjadi hal yang begitu penting lagi. Pertumbuhan yang Anda capai selama periode ini akan tetap bersama Anda jauh lebih lama daripada sekadar ingatan tentang siapa yang mengirim pesan lebih dulu. Jadi, tarik napas dalam-dalam, alihkan fokus Anda ke dalam, dan jalani. Hidup Anda, bukan untuk dia, bukan untuk papan skor, tetapi untuk diri Anda sendiri. Di sanalah kekuatan sejati Anda berada. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda memandang no contact sekarang? Apakah perspektif ini mengubah cara Anda mendekatinya, atau sesuai dengan cara Anda menghadapinya saat ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, atau jika ini benar-benar menyentuh hati Anda, cukup ketik, "Saya fokus pada diri saya." Siapa tahu, wawasan Anda bisa menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka. Nomor 3. Berhenti membiarkan hal ini menguasai Anda. Wajar merasa kewalahan selama masa no contact. Pertanyaan seperti apakah dia memikirkan saya? Apakah dia merindukan saya? Apakah dia akan menghubungi saya? Bisa terus terngiang-ngiang di pikiran Anda, menciptakan badai emosi yang terasa hampir mustahil untuk dilepaskan. Tapi inilah kenyataan yang perlu Anda dengar, pikiran-pikiran itu hanya memiliki kekuatan sejauh yang Anda izinkan. Mereka seperti bayangan, terlihat menakutkan pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya tidak berbahaya ketika dihadapi dengan cahaya logika. Disinilah konsep stoik tentang apatheia dapat mengubah perspektif Anda. Apatheia bukan berarti mematikan emosi Anda atau berpura-pura tidak peduli, melainkan belajar mengendalikan bagaimana peristiwa eksternal memengaruhi keadaan batin Anda. Ini adalah seni menemukan ketenangan dan kejernihan bahkan di tengah ketidakpastian. Bayangkan Anda memegang segelas air. Pada awalnya, ringan dan mudah dibawa. Tetapi semakin lama Anda memegangnya, semakin berat rasanya. Beratnya tidak berubah, satu-satunya perbedaan adalah seberapa lama Anda menggenggamnya. Pikiran cemas Anda tentang dia seperti segelas air itu, semakin Anda berpegang padanya, semakin berat beban yang Anda rasakan. Tapi saat Anda memutuskan untuk meletakkannya, Anda akan merasakan kelegaan dan kebebasan. Sekarang, pikirkan tentang keheningannya. Mudah untuk memberikan makna padanya, mungkin dia sudah melupakan saya, atau mungkin dia tidak peduli dengan saya. Tapi kenyataannya,
keheningannya tidak harus berarti apa-apa kecuali Anda membiarkannya. Dia mungkin memikirkan Anda, atau mungkin tidak. Tapi mengapa membiarkan sesuatu yang di luar kendali Anda mendikte emosi Anda? Alih-alih menyerah pada pikiran yang melelahkan itu, alihkan fokus Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, pertumbuhan Anda, tujuan Anda, dan hasrat Anda. Gunakan waktu ini untuk bekerja menjadi versi terbaik dari diri Anda. Pergi ke gym dan perkuat tubuh Anda. Pelajari keterampilan baru yang menantang pikiran Anda. Sambungkan kembali dengan hal-hal yang membawa Anda kebahagiaan dan tujuan. Setiap langkah yang Anda ambil menuju perbaikan diri akan membawa Anda menjauh dari kekacauan emosional dan lebih dekat dengan pribadi yang tenang dan percaya diri yang Anda inginkan. Berikut latihan praktis, lain kali pikiran tentang dia muncul di kepala Anda, jangan coba melawannya. Akui pikiran itu, tetapi jangan terlibat dengannya. Alihkan energi itu ke sesuatu yang produktif. Merasa frustrasi karena dia tidak menghubungi Anda. Pergilah lari, angkat beban, atau meditasi. Bertanya-tanya apakah dia memikirkan Anda. Tulis 3 hal yang telah Anda lakukan hari ini untuk meningkatkan hidup Anda. Pergeseran kecil dalam fokus ini bisa memberikan efek mendalam pada pola pikir Anda. Pikirkan ini, waktu dan energi yang Anda habiskan untuk memikirkannya bisa diinvestasikan untuk membangun sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda sendiri. Bayangkan versi diri Anda yang bisa Anda ciptakan jika Anda mengalihkan semua energi mental itu untuk memperbaiki diri Anda. Pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri bukan hanya seseorang yang mudah melanjutkan hidup, tetapi seseorang yang tidak mungkin diabaikan. Dan inilah plot twist yang tak terduga, ketika Anda berhenti terobsesi dan mulai berkembang, orang-orang memperhatikan. Energi tenang dan penuh percaya diri itu memancar keluar. Seringkali, ketika Anda melepaskan dan fokus ke dalam, dunia mulai memberi perhatian. Jika dia akhirnya memikirkan Anda kembali, dia akan teringat pada seseorang yang tumbuh, berkembang, dan tak tergoyahkan, seseorang yang mungkin justru dia rindukan. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, dan investasikan pada satu hal yang benar-benar penting, diri Anda sendiri. Nomor 4. Keheningan Anda berbicara lebih dari kata-kata. Keheningan Anda berbicara lebih dari kata-kata, begitu juga dengan keheningannya. Dalam situasi di mana Anda berdua menjalani no kontak, mudah untuk terjebak dalam pikiran berlebihan, apakah dia melupakan saya? Apakah ini berarti dia tidak peduli? Namun, disinilah kekuatan sejati dari keheningan dan pengendalian diri muncul. Bayangkan ini, Anda berdua sedang berada dalam situasi seperti standoff metaforis, masing-masing berharap yang lain akan menyerah lebih dulu. Tapi alih-alih melihat ini sebagai permainan ego atau manipulasi, pandanglah melalui lensa stoik. Kaum stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri. Jika dia memilih untuk diam, biarkan. Itu bukan tanggung jawab Anda untuk menafsirkan tindakannya, melainkan untuk tetap teguh pada prinsip Anda sendiri. Dengan tetap diam, Anda memperkuat nilai diri Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda menghormati diri sendiri untuk tidak mengejar seseorang yang belum siap untuk mendekati Anda. Itu bukan kesombongan, itu penghormatan terhadap diri sendiri. Keheningan, dalam konteks ini, menjadi bahasa kepercayaan diri. Ia berkata, aku peduli padamu, tapi aku juga peduli pada diriku sendiri. Bayangkan situasi di mana Anda berdua terdiam setelah sebuah argumen atau kesalahpahaman. Mungkin dia menunggu Anda untuk meminta maaf atau menghubungi lebih dulu. Mungkin dia tidak yakin dengan perasaannya sendiri dan membutuhkan ruang untuk memahami semuanya. Alih-alih bereaksi secara impulsif, Anda memilih untuk merenung. Anda bisa saja menulis pesan panjang untuk menjelaskan diri Anda atau memperbaiki situasi, tetapi tanyakan pada diri sendiri, apakah itu benar-benar akan menambah nilai pada situasi ini, atau justru mengurangi kekuatan pesan Anda. Sebagai gantinya, Anda memilih kesabaran dan kejernihan. Keheningan Anda menjadi cara untuk berkomunikasi bahwa Anda tidak takut pada waktu atau jarak. Itu menunjukkan bahwa Anda bersedia memberi dia ruang yang dia butuhkan, sambil juga menunjukkan penghargaan yang sama kepada diri Anda sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Jika dia juga menjalani no kontak, reaksi Anda lah yang akan mendefinisikan karakter Anda. Apakah Anda akan membiarkan kecemasan mendorong Anda untuk memecah keheningan karena takut? Atau apakah Anda akan tetap tenang dan terkendali, mengetahui bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh tindakannya?
Keheningan Anda bukanlah taktik untuk membuatnya kembali. Itu adalah deklarasi dari harga diri Anda. Jika dia menyadari itu dan menghargai Anda, dia akan merespons pada waktunya. Jika tidak, keheningannya telah memberi Anda kejelasan untuk melangkah maju tanpa penyesalan. Pada akhirnya, keheningan bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang mempertahankan kedamaian Anda dan menunjukkan kekuatan Anda. Apakah dia juga menjalani no kontak atau tidak, itu tidak mengubah jalan Anda. Reaksi Anda yang tenang dan terukur adalah yang akan menentukan nada untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Bagaimana menurut Anda pendekatan ini terhadap keheningan dan penghormatan diri? Pernahkah Anda mengalami momen di mana tetap diam terasa seperti langkah yang paling kuat? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, atau jika ini benar-benar selaras dengan Anda, tegaskan komitmen Anda terhadap kedamaian dan harga diri dengan mengetik, "Saya memilih kedamaian dan harga diri" di atas reaksi impulsif. Suara Anda penting, dan saya tidak sabar untuk membaca pendapat Anda. Nomor 5. Setiap hari adalah kemenangan untuk Anda. Setiap hari Anda berkomitmen untuk no kontak adalah sebuah kemenangan, kemenangan yang pantas Anda hargai. Ini bukan tentang mengalahkan dia atau memenangkan kompetisi imajiner. Ini tentang hadir untuk diri Anda sendiri dan memilih untuk menghormati pertumbuhan Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari Anda. Apakah Anda berhasil menahan diri untuk tidak memeriksa media sosialnya atau mengirim pesan impulsif? Itu adalah kemenangan. Apakah Anda fokus pada kebugaran, pekerjaan, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang mendukung Anda? Kemenangan lainnya, tindakan kecil seperti ini mungkin terasa tidak signifikan, tetapi mereka seperti tetes air yang secara perlahan mengisi sebuah toples. Seiring waktu, semua itu akan menjadi wadah besar yang penuh dengan ketahanan, penghormatan terhadap diri sendiri, dan kedamaian batin. Dalam filosofi Stoik, refleksi malam hari adalah praktik yang sangat berharga. Di akhir setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya mengalami kesulitan? Bagaimana saya bisa lebih baik besok? Sebagai contoh, jika hari ini Anda merasa tergoda untuk memutuskan no kontak, berhentilah dan periksa perasaan itu. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya merasa seperti ini? Apakah karena kesepian, kebosanan, atau mungkin ketakutan akan dilupakan? Mengenali emosi-emosi ini tanpa bertindak atasnya adalah kemenangan tersendiri. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang belajar mengendalikan dorongan hati Anda, sesuatu yang disebut Marcus Aurelius sebagai seni menjalani hidup. Ingat, pertumbuhan tidak selalu dramatis. Itu bukan tentang gerakan besar atau transformasi mendadak. Itu ada dalam kemajuan kecil yang stabil setiap hari. Setiap kali Anda memilih untuk memprioritaskan tujuan, kesehatan mental, dan kesejahteraan Anda sedang membentuk versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih kokoh. Jadi, rayakan setiap langkah, sekecil apapun. Apakah Anda membaca buku baru, mempelajari sesuatu yang baru, atau sekadar merawat tubuh dan pikiran Anda? Itu semua adalah kemenangan. Seperti kata Epictetus, pertama, katakan pada diri Anda siapa Anda ingin menjadi, lalu lakukan apa yang perlu dilakukan. Setiap hari Anda tetap konsisten, Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dan pada waktunya, diri Anda di masa depan akan berterima kasih karena Anda memilih jalan ini. Anda tidak sedang menunggu siapapun untuk memvalidasi Anda. Anda sedang membangun kehidupan yang begitu solid dan memuaskan sehingga keberadaan Anda sendiri menjadi cukup. Itulah kemenangan sejati. Nomor 6. Perubahan yang tidak dia lihat. Mari kita bicarakan tentang transformasi diam-diam yang sedang terjadi dalam diri Anda selama fase no kontak ini. Ada kemungkinan dia juga sedang merenung, menyembuhkan, atau bahkan melangkah maju. Tapi inilah kuncinya, apa yang dia lakukan atau tidak lakukan seharusnya tidak memengaruhi pertumbuhan Anda. Yang benar-benar penting adalah evolusi yang sedang Anda jalani, diam-diam, perlahan, dan dengan tujuan. Bayangkan ini, mungkin Anda mulai rutin pergi ke gym dan berinvestasi pada kesehatan Anda. Atau Anda belajar keterampilan baru, membaca buku yang memperluas sudut pandang Anda, atau menemukan kejernihan melalui menuliskan pikiran Anda di jurnal. Mungkin Anda bahkan telah memeluk kesendirian untuk menyembuhkan luka yang tidak Anda sadari selama ini. Perubahan-perubahan ini, meski tak terlihat olehnya sekarang, adalah yang paling berarti. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan buang waktu untuk berdebat tentang seperti apa orang baik seharusnya, jadilah orang baik itu.
Ini adalah kesempatan Anda untuk mewujudkan kebijaksanaan itu. Dia mungkin tidak melihat sesi belajar larut malam Anda, disiplin Anda yang diam-diam, atau badai emosional yang telah Anda lewati. Tetapi Anda sedang membangun benteng dalam diri Anda. Bayangkan Anda mulai belajar memainkan piano di malam hari. Tidak ada yang tahu, tidak dia, tidak teman-teman Anda, tetapi melodi yang perlahan Anda sempurnakan adalah simbol dari disiplin Anda. Atau mungkin Anda mendorong diri Anda untuk berlari lebih jauh setiap minggu. Bukan untuk mendapatkan tepuk tangan, tetapi untuk kemenangan pribadi yang Anda rasakan. Pencapaian-pencapaian kecil ini mungkin tampak tidak berarti sekarang, tetapi semuanya adalah bagian dari transformasi besar, versi Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih kokoh. Dan jika dia juga sedang menjalani no kontak untuk fokus pada pertumbuhannya, biarkan dia. Bahkan, hormati itu. Anda berdua berjalan di jalur yang terpisah, tetapi prioritas Anda harus tetap jelas, menjadi lebih baik untuk diri Anda sendiri, bukan untuk pengakuan darinya. Ketika Anda fokus pada pertumbuhan batin, Anda berhenti mengkhawatirkan apakah dia memperhatikan Anda atau tidak. Anda menyadari bahwa semua upaya Anda, baik itu fisik, mental, atau emosional, bukanlah untuk mengesankan orang lain, tetapi untuk menghormati diri Anda sendiri. Dan suatu hari nanti, entah itu dia atau orang lain, dunia akan melihat kekuatan kokoh yang telah Anda bangun. Pada akhirnya, no kontak bukanlah permainan menunggu. Ini adalah arena pembuktian, tempat Anda menyempurnakan diri, bukan untuk mendapatkan persetujuan darinya, tetapi untuk kedamaian Anda sendiri. Teruslah bertumbuh, teruslah berkembang. Dia mungkin tidak akan pernah melihatnya, tetapi tidak apa-apa, karena Anda yang akan melihatnya. Dan itu yang terpenting. Jika Anda membaca sampai di sini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan Anda sendiri. Apakah Anda telah mengalami transformasi diam-diam seperti yang dibahas? Mungkin Anda memulai kebiasaan baru, menghadapi emosi Anda, atau menemukan kekuatan di tempat yang tidak terduga. Apapun cerita Anda, bagikan pengalaman Anda di komentar. Baik itu kemenangan kecil atau terobosan besar, jika Anda bingung apa yang harus dikatakan, cukup ketik, "Saya bertumbuh dengan tenang." Pertumbuhan Anda layak untuk diakui, bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun. Nomor 7. Kebebasan datang dari melepaskan. Saat Anda berhenti membutuhkan validasi darinya, itulah saat Anda benar-benar menjadi bebas. Tapi apa yang terjadi ketika dia juga menjalani no kontak? Keheningan itu terasa berat, bukan? Seperti tantangan yang tak terucapkan, sebuah permainan ketahanan emosional di mana kedua belah pihak tidak ingin menyerah terlebih dahulu. Namun, ini bukanlah permainan yang harus Anda mainkan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan Anda untuk melampauinya, untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol, dan untuk fokus pada satu hal yang bisa Anda kendalikan, diri Anda sendiri. Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran dari Stoicisme, penderitaan kita berasal dari keterikatan pada hal-hal di luar kendali kita. Ini termasuk tindakannya, keheningannya, dan pilihannya. Jika dia juga menjalani no kontak, Anda mungkin merasa seperti sedang berada dalam pertarungan yang tidak pernah Anda pilih. Tapi inilah rahasianya, Anda tidak perlu bertarung. Anda tidak perlu memenangkannya kembali dengan membuktikan apapun. Sebaliknya, inilah momen untuk membuktikan sesuatu kepada diri Anda sendiri. Bayangkan skenario ini. Anda bangun setiap pagi, pikiran Anda langsung bertanya-tanya apakah dia memikirkan Anda. Anda memeriksa ponsel, menggulir untuk mencari pesan, panggilan tak terjawab, atau bahkan unggahan samar di media sosial yang mungkin mengisyaratkan perasaannya. Dan ketika tidak ada apa-apa, kekosongan itu memenuhi Anda dengan keraguan. Apakah dia sudah melupakan Anda? Apakah dia memikirkan orang lain? Apakah dia lebih bahagia tanpa Anda? Pikiran-pikiran ini menguasai Anda. Tapi berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah semua ini benar-benar membantu Anda? Apakah mengkhawatirkan tindakannya atau keheningannya memberikan nilai apapun bagi hidup Anda? Sekarang mari kita balikkan perspektifnya. Bayangkan Anda memilih keheningan, bukan karena manipulasi atau strategi, tetapi karena menghormati diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa perjalanannya, sama seperti perjalanan Anda, adalah miliknya sendiri. Mungkin dia menggunakan waktu ini untuk merenung, menyembuhkan, atau memproses. Mungkin keheningannya lebih tentang dirinya, bukan tentang Anda. Dan itu tidak apa-apa. Izinkan saya berbagi contoh. Ada seorang pria, sebut saja namanya Daniel, yang baru saja melewati perpisahan.
Naluri pertamanya adalah menghubungi, meminta maaf atas hal-hal yang bahkan bukan kesalahannya, hanya untuk mendengar suaranya. Tapi Daniel memilih jalur yang berbeda. Dia memeluk keheningan itu, bukan sebagai taktik, tetapi sebagai periode refleksi. Dia mulai fokus pada kesehatannya, secara konsisten pergi ke gym. Dia menghidupkan kembali kecintaannya pada fotografi, sesuatu yang telah dia abaikan selama hubungan itu. Beberapa bulan kemudian, dia bertemu dengannya secara tidak sengaja. Wanita itu hampir tidak mengenalinya, bukan hanya karena transformasi fisiknya, tetapi karena kepercayaan diri dan kedamaian yang dia pancarkan. Apakah dia kembali? Ya, tetapi pada saat itu, Daniel telah belajar bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada kembalinya wanita itu. Dia telah menjadi seseorang yang dia kagumi, dengan atau tanpa kehadirannya. Jika dia juga menjalani no kontak, terimalah. Biarkan keheningannya menjadi perjalanannya, dan biarkan perjalanan Anda tentang pertumbuhan. Para Stoik mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati berasal dari dalam. Ini bukan tentang memenangkannya kembali atau membuktikan apapun. Ini tentang membuktikan pada diri Anda sendiri bahwa Anda cukup. Ketika Anda fokus pada pengembangan diri, Anda menjadi tak tergoyahkan. Jika dia kembali, itu karena siapa Anda telah menjadi, bukan karena Anda mengejarnya. Dan jika dia tidak kembali, Anda tetap akan lebih baik karena orang yang Anda pilih untuk menjadi. Jadi jangan takut akan keheningannya. Gunakan itu, ubah itu, dan ingat, Anda tidak bersaing dengannya. Anda sedang membangun diri Anda sendiri. Di sanalah letak kekuatan sejati. Nomor 8. Bagaimana jika dia tidak pernah menghubungi lagi? Pertanyaan ini mungkin terus berputar di pikiran Anda, bagaimana jika dia tidak pernah menghubungi lagi? Pikiran ini bisa membuat Anda tidak nyaman, bahkan dipenuhi keraguan. Namun, inilah kebenarannya, Anda tidak harus terjebak dalam ketakutan ini. Jawaban untuk kekhawatiran tersebut ada pada perubahan fokus Anda. Apakah dia menghubungi lagi atau tidak, Anda akan tetap baik-baik saja. Bahkan, Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita terlalu memikirkan tindakan orang lain, seperti apakah dia juga memilih untuk tetap diam, mudah untuk terjebak dalam pusaran what if. Bagaimana jika dia sudah move on? Bagaimana jika dia menunggu saya yang lebih dulu menghubungi? Bagaimana jika keheningan ini berlangsung selamanya? Pikiran-pikiran ini bisa terasa luar biasa, tetapi sebenarnya hanyalah gangguan dari hal yang benar-benar penting, pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, dan masa depan Anda. Dalam filosofi Stoik, ada sebuah praktik yang disebut premeditatio. Malorum atau meditasi atas kemungkinan buruk. Mereka membayangkan skenario terburuk, bukan untuk terjebak di dalamnya, tetapi untuk bersiap menghadapinya dan mengambil alih kekuatannya. Jadi mari kita terapkan di sini. Bayangkan sejenak bahwa dia tidak pernah menghubungi Anda lagi. Dia berkomitmen pada keheningannya, dan babak hubungan ini perlahan berakhir. Bagaimana perasaan Anda? Mungkin pada awalnya menyakitkan, tetapi setelah Anda duduk dengan perasaan itu, Anda akan menyadari sesuatu yang mendalam, bahkan ini pun tidak mendefinisikan diri Anda. Dengan menghadapi kemungkinan bahwa dia mungkin tidak pernah menghubungi lagi, Anda mulai melonggarkan cengkeraman emosi Anda. Anda telah melakukan bagian tersulit, melepaskan. Jika dia tidak menghubungi lagi, itu bukan akhir dari cerita Anda. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Babak baru di mana Anda menemukan kembali diri Anda, nilai-nilai Anda, dan kekuatan Anda. Bayangkan ini, Anda sedang mendaki gunung. Di tengah jalan, orang yang mendaki bersama Anda memutuskan untuk berhenti, tetap di tempat, atau bahkan berbalik arah. Anda memiliki dua pilihan, menunggunya dengan harapan dia akan bergabung kembali, atau melanjutkan pendakian. Mendaki sendirian mungkin terasa menakutkan pada awalnya, tetapi setiap langkah maju memperkuat Anda. Dan ketika Anda mencapai puncak, Anda akan menyadari bahwa perjalanan ini selalu tentang pertumbuhan Anda, bukan tentang siapa yang berjalan di samping Anda. Sekarang, mari kita pertimbangkan kemungkinan dia juga bertahan dalam no kontak. Mungkin dia sedang menghadapi emosinya sendiri, mencoba memproses pikirannya, atau menguji apakah Anda akan menyerah lebih dulu. Mudah untuk terjebak dalam mencoba menafsirkan keheningannya, tetapi inilah kebenaran Stoik, tindakannya berada di luar kendali Anda. Apa yang dia lakukan atau tidak lakukan tidak mendefinisikan nilai Anda atau jalur Anda. Fokus Anda harus tetap pada apa yang bisa Anda kendalikan, pola pikir Anda, pilihan Anda, dan kemajuan Anda.
Mengejar seseorang yang tidak secara aktif memilih Anda hanya akan menjauhkan Anda dari diri Anda yang seharusnya. Jika dia tidak pernah menghubungi lagi, itu bukan cerminan dari nilai Anda. Itu hanya berarti perannya dalam cerita Anda telah berakhir. Dan meskipun itu mungkin menyakitkan, ini juga membebaskan. Artinya, ruang telah tercipta untuk sesuatu yang baru, versi diri Anda yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih terfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Anda telah melewati bagian tersulit, yaitu melepaskan. Sekarang saatnya Anda melangkah maju. Biarkan keheningannya menjadi kesempatan bagi pertumbuhan, bukan keputusasaan. Fokuslah pada jalan Anda, perjalanan Anda, dan kedamaian pikiran Anda. Apakah dia memilih untuk kembali atau tidak, Anda akan baik-baik saja. Tidak, lebih dari itu, Anda akan tak terbendung. Ini adalah waktu Anda untuk berkembang. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda menghadapi momen keheningan seperti ini dalam hidup Anda? Apakah Anda berhasil menghadapi ketakutan bahwa seseorang tidak akan menghubungi lagi, dan keluar dari situasi tersebut dengan lebih kuat? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Atau jika Anda tidak tahu harus berkata apa, cukup ketik, keheningannya adalah kekuatanku. Mari kita ingatkan diri kita dan orang lain bahwa bahkan dalam keheningan, kita terus bertumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Perjalanan Anda itu penting, dan refleksi Anda mungkin saja menginspirasi orang lain untuk terus mendaki. Nomor 9. Ini tentang diri Anda, bukan tentang dia. Izinkan saya mengingatkan Anda, no kontak bukan tentang dia, melainkan tentang Anda. Ini bukan trik untuk membuatnya kembali atau membuatnya merindukan Anda. Ini bukan kompetisi untuk melihat siapa yang bisa diam lebih lama. Periode ini adalah hadiah yang Anda berikan untuk diri sendiri, kesempatan untuk sembuh, mendapatkan kejelasan, dan menemukan kembali nilai diri Anda. Jika dia juga memilih untuk melakukan no kontak, itu tidak mengubah apapun tentang tujuan Anda. Mengapa? Karena perjalanan Anda adalah milik Anda sendiri. Para Stoik mengajarkan kita untuk hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan, pikiran, dan respon kita. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Pahami ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Apakah dia juga memilih untuk diam, itu berada di luar kendali Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda menggunakan waktu ini untuk berkembang. Alih-alih bertanya, apakah dia memikirkan saya, tanyakan pada diri Anda pertanyaan yang lebih baik, apakah saya sedang menjadi seseorang yang saya hormati? Seseorang yang hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Bayangkan ini, Anda sudah berminggu-minggu dalam no kontak, dan tiba-tiba Anda mendengar dari teman bersama bahwa dia juga menjaga jarak. Mungkin Anda mulai menganalisis lebih dalam, apakah ini berarti dia sudah move on? Apakah dia mencoba menghukum saya? Namun, berhenti sejenak dan renungkan, tindakannya adalah miliknya sendiri, dibentuk oleh emosinya dan motivasinya. Itu tidak mendefinisikan Anda. Alih-alih terjebak dalam spiral pikiran, salurkan energi Anda untuk berkembang. Misalnya, Anda bisa mempelajari keterampilan baru, mendalami passion Anda, atau terhubung kembali dengan orang-orang yang memberi nilai dalam hidup Anda. Misalnya, Anda mulai menulis jurnal setiap hari, sebuah praktik yang sangat dihargai oleh para Stoik. Dalam jurnal Anda, fokuskan pada kemajuan diri Anda, bukan pada ketidakhadirannya. Tuliskan tentang sifat-sifat yang sedang Anda bangun, kesabaran, ketahanan, dan rasa percaya diri. Semua ini menjadi fondasi dari siapa diri Anda yang sedang berkembang. Tujuan sebenarnya dari no kontak bukan untuk membuatnya merindukan Anda atau menyesali keputusannya, melainkan untuk membuat Anda bangga pada diri sendiri, baik dia ada dalam hidup Anda atau tidak. Jika dia juga memilih untuk no kontak, anggap itu sebagai tanda bahwa mungkin kalian berdua membutuhkan ruang ini untuk mencari jalur masing-masing. Mungkin jalur kalian akan bersinggungan lagi, mungkin tidak. Namun, yang terpenting adalah ini, Anda menggunakan waktu ini untuk menjadi seseorang yang Anda kagumi. Pemahaman Stoik di sini sederhana, namun kuat, menjadi tenang adalah pencapaian tertinggi dari diri sendiri. Ketenteraman tidak datang dari menunggu pesan darinya atau menganalisis keheningannya. Ketenteraman datang dari membangun hidup yang begitu memuaskan sehingga peristiwa luar, bahkan tindakannya, tidak bisa mengguncang kedamaian batin Anda. Jadi, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Jaga energi Anda untuk berkembang, apakah dia juga melakukan no kontak atau tidak. Waktu ini adalah untuk Anda.
Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Nomor 10. Belajar mencintai ketidakpastian. Mari kita jelajahi sebuah skenario yang sering dipikirkan banyak orang, yaitu, bagaimana jika dia juga melakukan no contact. Pikiran ini bisa terasa seperti teka-teki yang tak bisa Anda pecahkan. Apakah dia menunggu Anda untuk bergerak? Apakah dia sudah move on? Apakah ini awal dari akhir atau hanya bab yang diperlukan dalam cerita bersama kalian? Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini bisa menciptakan badai emosional, tetapi alih-alih terjebak dalam spiralnya, pertimbangkan ini, bagaimana jika ketidakpastian ini bukan musuh Anda, tetapi guru terbesar Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Pahami ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Atau pikirkan, Anda tidak bisa mengontrol apakah dia juga menahan komunikasi, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons situasi ini. Inilah esensi dari stoikisme, fokus hanya pada apa yang ada dalam kendali Anda dan melepaskan sisanya. Keheningan, apakah itu milik Anda, miliknya, atau keduanya, bukanlah kekosongan. Itu adalah kanvas, dan seperti seniman hebat, Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna di ruang kosong itu. Gunakan waktu ini bukan untuk mengobsesi niatnya, tetapi untuk menumbuhkan kesabaran, ketahanan, dan kejelasan dalam diri Anda. Bayangkan no contact sebagai kesepakatan diam, tombol jeda bersama. Mungkin dia menggunakan waktu ini untuk merenung, untuk sembuh, atau untuk tumbuh, sama seperti Anda seharusnya. Gambarkan dia sedang membaca, menulis jurnal, kembali terhubung dengan pasiennya, atau bahkan menghadapi ketakutannya sendiri tentang hubungan itu. Sementara Anda di jalan pengembangan diri Anda, mungkin dia juga di jalannya sendiri. Bukankah itu jenis kemitraan yang Anda inginkan? Dua individu yang tahu nilai diri mereka dan tidak takut memberi ruang untuk saling menemukan kembali. Misalnya, Anda berdua adalah pelari dalam lomba estafet. Saat ini, Anda tidak sedang saling memberikan tongkat estafet, tetapi Anda berdua sedang berlatih secara terpisah untuk meningkatkan kecepatan dan daya tahan. Istirahat dalam komunikasi ini bukan tanda bahwa lomba sudah selesai, tetapi persiapan untuk saat Anda bertemu lagi di lintasan, lebih kuat dan lebih fokus. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi versi diri saya yang lebih baik? Mungkin itu dengan mengambil buku yang sudah lama ada di rak Anda, mungkin itu dengan pergi ke gym untuk mengarahkan kegelisahan Anda menjadi kekuatan, atau mungkin itu dengan duduk dalam refleksi diam dan bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan, bukan hanya dari dia, tetapi dari diri saya dan hidup saya. Ketika Anda mengalihkan fokus ke dalam diri, keheningan itu kehilangan rasa sakitnya. Itu menjadi ruang untuk transformasi, bukan ketakutan. Anda berhenti khawatir tentang apa yang mungkin dia lakukan dan mulai membangun diri Anda menjadi seseorang yang Anda banggakan, seseorang yang dia pun akan banggakan untuk dikenali. Ingat, keheningan bukanlah penolakan. Itu adalah momen ketenangan, seperti tenang sebelum badai atau jeda sebelum klimaks dalam simfoni. Itu adalah bagian yang diperlukan dalam perjalanan ini. Dan seperti ulat yang keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu, Anda akan muncul dari keheningan ini dengan kekuatan dan perspektif baru. Jika dia juga melakukan no contact, anggap itu sebagai hadiah, tanda bahwa dia mengambil waktu untuk memproses dan tumbuh. Ketika kalian berdua kembali masuk ke dalam hidup masing-masing, apakah itu melalui pesan, pertemuan kebetulan, atau bahkan kenyataan bahwa jalur yang kalian jalani kini tidak lagi sejalan, Anda akan tahu bahwa kalian berdua telah memberikan waktu ini rasa hormat yang layak. Jadi, jangan takut dengan keheningan. Peluklah itu, cintailah ketidakpastian itu, percayalah bahwa inilah tempat keajaiban terjadi. Apakah Anda akan bersatu kembali atau melanjutkan perjalanan secara terpisah? Periode ini sedang membentuk Anda menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu mencintai. Ketika waktunya tiba, Anda akan melihat bahwa perjalanan ini, terlepas kemana akhirnya, sangat berharga. Saat kita sampai di akhir video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan apa yang telah kita bahas bersama. Keheningan yang Anda alami, apakah itu keheningan dari dia, keheningan Anda, atau keheningan kalian berdua, lebih dari sekadar jeda dalam komunikasi. Itu adalah momen transformasi yang sangat kuat. Ini bukan tentang menunggu, khawatir, atau bertanya-tanya apa yang dipikirkan orang lain, melainkan tentang memilih untuk fokus ke dalam diri, untuk merangkul pertumbuhan,
dan untuk membangun diri Anda menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahan banting. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan situasi ini adalah contoh sempurna mengapa kebijaksanaan itu penting. Anda tidak bisa mengontrol tindakannya, keheningannya, atau bahkan pikirannya, tetapi Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda bisa memutuskan bagaimana Anda merespons, bagaimana Anda menggunakan waktu ini, dan jenis orang seperti apa yang ingin Anda menjadi dalam prosesnya. Setiap hari Anda menahan diri dari dorongan untuk menghubungi dengan putus asa, setiap kali Anda mengarahkan energi Anda ke perbaikan diri, Anda sedang mengambil kembali kekuatan Anda. Itu bukan hanya bertahan hidup, itu berkembang. Pikirkan tentang apa yang sudah diajarkan keheningan ini kepada Anda. Mungkin itu menunjukkan betapa banyak energi emosional yang Anda investasikan pada orang lain, atau mungkin itu membantu Anda melihat area dalam hidup Anda yang perlu perhatian. Ini bukan sekadar waktu untuk menunggu pesan atau berharap untuk rekonsiliasi. Ini adalah waktu untuk menemukan kembali diri Anda. Ketika Anda melepaskan kebutuhan akan validasi darinya, Anda membebaskan diri Anda untuk hidup dengan autentik. Anda mulai menyadari bahwa pertumbuhan, kemajuan, dan kebahagiaan Anda tidak bergantung pada siapapun. Dan inilah kebenaran yang lebih dalam, keheningan bukanlah musuh. Itu adalah hadiah, kesempatan langka untuk duduk dengan pikiran Anda, menghadapi ketakutan Anda, dan bekerja pada hal-hal yang benar-benar penting. Di ruang inilah Anda bisa menemukan kejelasan tentang diri Anda, tentang apa yang Anda inginkan, dan tentang hubungan seperti apa yang pantas Anda dapatkan. Dengan merangkul keheningan ini, Anda bukan hanya menjadi seseorang yang mungkin Dia rindukan, tetapi Anda menjadi seseorang yang dapat Anda hormati dan kagumi. Sekarang, biarkan saya meninggalkan Anda dengan tantangan ini, bagaimana Anda akan menggunakan waktu ini? Apakah Anda akan membiarkan keheningan mendefinisikan Anda, atau apakah Anda akan mendefinisikan diri Anda melalui bagaimana Anda merespons? Apakah Anda akan menghabiskan waktu ini untuk menggulir media sosialnya, ataukah Anda akan mencurahkan waktu ini untuk pertumbuhan diri Anda? Apakah Anda akan membiarkan ketidakpastian menguasai Anda, ataukah Anda akan mengubahnya menjadi periode kekuatan dan penemuan diri? Apapun arah perjalanan ini, apakah dia akan menghubungi atau Anda menemukan kedamaian dengan melangkah maju, Anda akan keluar lebih kuat jika Anda fokus pada pertumbuhan diri Anda. Ini bukan tentang memenangkan dia kembali, ini bukan tentang membuktikan apapun kepadanya. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda cukup. Keheningan adalah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Di sana Anda belajar untuk bergantung pada diri sendiri, menemukan nilai diri Anda, dan mulai membangun hidup yang selalu Anda inginkan. Sebelum kita selesai, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagian mana dari video ini yang paling menyentuh Anda? Bagaimana Anda berencana menggunakan waktu keheningan ini untuk berkembang? Bagikan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca dan merespons karena saya benar-benar ingin mendengar perspektif Anda. Mari kita teruskan percakapan ini. Jika video ini memberi nilai lebih dalam hidup Anda, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menekan tombol notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan konten mendatang. Dukungan Anda berarti segalanya dan membantu kita membangun komunitas orang-orang yang berkomitmen untuk perbaikan diri dan pertumbuhan. Juga, pastikan untuk melihat video yang direkomendasikan di layar Anda. Mereka akan menyelami lebih dalam lagi tentang strategi dan prinsip-prinsip stoik yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih telah menonton, telah berinvestasi pada diri Anda, dan telah memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Ingat, keheningan Anda sangat kuat, bukan sebagai taktik, tetapi sebagai bukti kekuatan Anda. Terus berkembang, terus maju, dan saya akan melihat Anda di video berikutnya. Jaga diri.